pemaaf ke jamaah. Karena ternyata menurut ulama, kalau di ranking ini sifat-sifat mulia, di ranking sabar, di ranking syukur, dan di ranking ini sifat pemaaf, ternyata yang paling tinggi posisinya adalah hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang menjadikan amal yang Dia cintai adalah amal yang konsisten. Ayyul a'malu ahabbu ila Allah. Nabi ditanya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi mengatakan, adwamuhu wa inka, yaitu amal yang terus menerus sekalipun sedikit. Salat 5 waktu sedikit, 5 kali di sehari semalam, tapi terus menerus dikerjakan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang keyakinan mendatangimu, yaitu kematian. Olehnya itu, ini Jumat pertama di bulan Syawal, di tanggal 4 April, yang baru saja kita melewati pertempuran sengit, peperangan paling dahsyat yang dilakoni seluruh anak cucu Adam, yaitu melawan dirinya sendiri. Karena itulah pertempuran yang paling besar, diri kita sendiri. Yang dua bidikannya setan untuk yang manusia dapat takluk, bidikan nafsu perut dan bidikan nafsu di bawah perut. Di saat bulan Ramadan, dua anggota tubuh ini diperangi nafsu perut dan diperangi nafsu di bawah perut melalui puasa yang rukunnya tidak makan dan tidak minum di siang hari, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Itulah perang yang terbesar. Karena itulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita rayakan kemenangan itu? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakanlah bilangan puasa kalian, maka bertakbir-takbirlah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian. Kalimat takbir di dalam urutan zikir identik dengan orang yang naik kelas, identik orang yang naik peringkat. Sebagaimana sinyalnya ada Nabi ketika beliau naik kendaraan, disaksikan oleh Jabir, beliau berboncengan. An Jabir radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Saya pernah berboncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kendaraan kami mendaki, dia mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Menandakan ini adalah naik peringkat, naik kedudukan, bahwa takbir yang paling tepat kita ucapkan, zikir yang paling pantas kita lapaskan adalah takbir. Dan ketika seseorang hamba berRamadan dan beridul fitri, dia naik kelas, naik peringkat. Dia mendapatkan gelar yang tidak didapatkan perguruan tinggi gelar tersebut. Tidak ada di lembaga swasta gelar tersebut. Tidak ada yang bisa memberikan gelar itu kecuali Allah. Gelar itu adalah muttaqin, orang yang bertakwa, orang yang bisa menjauhi yang halal, lebih-lebih yang haram dia sanggup jauh. Karena itulah bersyukurlah kita pada hari ini jamaah, bertemu kembali dalam rangka beramal saleh, dalam rangka beramal, mengamalkan perintah Allah tadi dalam hujung surah Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai al yakin, sampai maut. Jadi menyembah Allah itu mati. Dan surga itu didapat adalah beramal saleh. Tidak ada surga itu kita dapatkan dengan beli benda pusaka. Kita bersyukur pada hari ini
saya sampaikan kepada jamaah saya mubaliknya di kepolisian dan di Kementerian Agama, bahwa aliran sesat yang diberitakan beberapa hari media di Indonesia, dan kita juga memalukan warga Maros, telah diringkus dia, telah ditangkap dia. Minggu depan ini kalau saya masuk ceramah di Polres, saya ketemu orangnya, dan insya Allah saya akan, ya mudah-mudahan dia dapat hidayah melalui lisan saya, melalui dakwah saya, karena saya spesialis mendakwai orang-orang yang seperti ini. Dan berita telah pilar diangkat di TV One, ada di Tempo, bahwa aliran sesat yang mengatasnamakan dirinya anak Loloa telah diringkus. Kita berterima kasih kepada kepolisian, Kapolres dan jajarannya. Nah, memang orang begitu membuat resah. Kita ini Pak malu, saya banyak WA dari luar provinsi, kenapa di kampungnya Dai Kamtipmas ini ada aliran seperti ini yang menjual ya dengan benda pusaka dapat tiket di surga. Saya juga pernah mendakwai Pak penjual tiket di surga, ketika dia masuk di rutan, di penjara di Makassar, di dalam di penjara dia menjual tiket di surga. Saya lihat ini orang jual tiket di surga, kuliah kukunya panjang, mukanya tidak bercahaya, dan dia sepok di tanah. Tidak ada tanda-tanda orang yang mulia, tidak ada tanda-tanda dia punya karamah. Karena napa tuna-tuna ya lena, sepok di tanah, iya, baru dia menjual tiket di surga. Dan dia ganggu jamaah saya, karena saya bina mereka, saya bertahun-tahun datang dia menjual tiket di surga. Karena sebagian mereka ada yang patah pensilnya, ada yang tidak ada pulpennya sehingga terpengaruh. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita tidak seperti mereka begitu percaya. Orang yang tidak tahu mengaji menjadi diangkat menjadi guru. Benda pusaka dia katakan bahwa ini dapat ditebus dengan tiket syurga, dan haji katanya bisa dibuka di Baitullah. Ini adalah ajaran yang menyimpang, dan fatwa Majelis Ulama Kabupaten Maros telah dikeluarkan. Saya turut terlibat pada saat rapat-rapatnya, dan bersyukurlah hari ini dia dibina juga. Dia dikasih sadar. Tujuannya itu ada penjara kan, dikasih lurus lagi yang bengkok, dikasih sadar yang tidak sadar bahwa bukan wewenangmu itu menjual tiket di surga, bukan wewenangmu itu dengan benda pusaka masuk orang di surga. Yang hak memasukkan di surga itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yaitu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang maut menjemputmu, sampai kematian datang kepada jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu berkaitan tentang istiqamah beramal saleh di setelah Ramadan ini. Ayat ini memberi kita pelajaran nasuruki konsisten, nasuruki menenunga bahasa wisnya berterus-terus, tidak boleh berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal Allah yang kita sembah di bulan Ramadan itu juga jadi bulan Syawal, itu juga jadi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Allah yang disembah di Maros, pindah ke di Papua dia juga di Allah, pergi ke di Jawa dia juga di Allah, pergi ke di Amerika, di Timur Tengah dia juga di Allah. Makanya orang Islam itu tidak bingung, dia di atas kapal dia bisa salat karena Allah juga yang disembah di atas. Ketika kita di lautan, di atas pesawat, kita tidak bingung yang mana disembah, dia juga di Allah Subhanahu wa taala. Karena itu amal ini harus konsisten jamaah, harus menenun. Olehnya itu pesan pertama saya setelah Idul Fitri ini, kita harus memiliki sifat apa? Sifat saling memaafkan. Saling memaafkan. Kenapa ada tradisi di Indonesia, ada halal bil halal, instansi melaksanakannya, ya lembaga-lembaga melakukannya. Karena ada keles dulu, ada yang tidak disuka. Kita ini bisa berkonflik kepada saudara gara-gara pembagian warisan. Kita bisa berkonflik bertetangga karena mungkin kotoran ayam kita mengotori rumahnya, atau ternak kita mengganggu tanamannya. Karena itulah datang Idul Fitri. Pada saat itu hati diluaskan,
Karena untuk memaafkan orang yang berbuat salah itu adalah lapang dada. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah lebarkan dadamu? Ini Pak Dada, ada profesor pernah memberi penjelasan. Ini ajaib ini dada ini Pak. Sempit, kelihatan kecil, tapi bisa dada ini mencintai seluruh manusia seluruh dunia dengan dada kita. Iya, seluruh 7 miliar lebih penduduk dunia, atau hampir 10 miliar. Bisa semuanya kita cintai dengan dada kita. Tapi kalau sempit, yadiku sadruka, sempit dadamu, hatta orang di rumah pun bisa kita benci. Makanya ini Pak, modal kita bermasyarakat, modal kita menjadi pemimpin, modal kita dicintai orang, memiliki sifat hati yang lapang. Memasuki Idul Fitri supaya kita tidak punya musuh, iya, adalah kita harus punya hati yang lapang. Tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah sama manusia karena memang ada ayatnya. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kujadikan kau itu, iya, sebagian daripada sebagian yang lain itu fitnah. Engkau bersaudara itu fitnah. Mana bersaudara fitnah? Itu laqad kana lakum fi Yusuf ibratun. Sungguh pada kalian itu Yusuf itu pelajaran. Anak Nabi berkonflik, apalagi kalau anak petani, apalagi kalau anak peternak, bisa dia berkonflik. Maka ketika datang Idul Fitri, dilupakan ini jamaah. Datang saudara kita, jangan digubris masalahnya dulu. Sambutlah dia dengan lapang dada, bahwa dia kita berasal dari satu rahim, dia berasal kita dari satu sulbi, dia berasal dari satu piring yang pernah kita duai. Dia tetangga kita, adalah saudara terdekat. Ketika antum jatuh di tangga rumah kalian, ketika antum dapat musibah di rumah kalian, maka tetangga terdekat datang membantu, karena dialah saudara terdekat, mengalahkan saudara kandung. Pemaaf ke jamaah. Karena ternyata menurut ulama, kalau di ranking ini sifat-sifat mulia, di ranking sabar, di ranking syukur, dan di ranking ini sifat pemaaf, ternyata yang paling tinggi posisinya adalah sifat pemaaf. Tidak ada kalah tinggi mengalahkan sifat sabar, mengalahkan sifat syukur. Dia di atas posisi tertinggi. Karena orang yang pemaaf itu pasti penyabar. Pasti penyabar. Orang yang pemaaf itu pasti orang yang pandai bersyukur. Makanya Allah perintahkan kita ini, khusil afwa. Jadilah kamu pemaaf. Jadi pemaaf jemaah. Seorang guru yang pemaaf kepada siswanya, maka dia senantiasa mencintai siswa-siswanya kalau dia salah dengan tidak sengaja maupun. Seorang bapak yang penyayang, pemaaf kepada anak-anaknya, sekalipun salah anaknya, dia tetap memaafkan. Sebagaimana yang Nabi Ya'qub, ketika aku ini 9 bersaudara ini, betul saya dulu salah bapak. Iya, saya bersalah membuang Yusuf di sumur, memisahkan engkau puluhan tahun. Maafkan saya. Dan ini yang mesti dimiliki jamaah. Khusil afwa. Jadilah kalian pemaaf. Wa amur bil urf, dan perintahkanlah berbuat baik. Wa a'rid anil jahilin, dan jauhilah perbuatan jahil, perbuatan bodoh. Perbuatan bodoh itu yang mana? Sebaliknya, orang yang pendendam, orang yang membesar-besarkan masalah. Saya lihat contoh orang yang membesar-besarkan masalah, tidak selesai persoalannya tambah besar. Kalau kita nonton di televisi itu ada 2 pengacara konflik Pak. Jangan disebut namanya. 2 pengacara konflik. Masalah sepele. Bersidang dia di pengadilan, marah-marah, dia caci-caci hakim. Kemudian lawannya dia mau pukul. Apa yang terjadi? Yang tadinya persoalan kecil menjadi besar. Yang tadinya dia punya SIM untuk beracara, dicabut oleh pengadilan, dan dia terancam diringkus, diborgol, karena sifatnya membesar-besarkan masalah. Sifatnya dia
mengungkit-ungkit masalah, dan ini pelajaran bagi kita, bagi yang tidak dapat masalah. Karena itu sifat pemaaf ini diteruskan. Iya, pemaaf ki kalau bawa ki mobil, Pak, kalau nasenggol ki orang mobil tidak sengaja, jangan ki parkir ki di jalan raya, baru dipegang leher bajunya itu yang sopir tidak sengaja. Ini terjadi di Maros. Iya, gara-gara jembret, itu jembret Pak, itu ada mobil truk. Kenapa kau masuk di sini, di penjara? Ustaz, pusu-pusui fotona di sampingku. Jadi kenapa? Naganggu kak. Nah parkir mobilnya di jalan raya, baru tarik itu supir, tinju. Apa yang terjadi? Diborgol dia. Jadilah jamaah saya di rutan. Tidak ada itu orang jago kalau melanggar hukum, tidak ada orang jago. Jenderal lagi bintang 2 itu dirontok kampang KM, melanggar hukum. Iya, karena dia menyalahgunakan dia. Apa yang terjadi? Minta maaf kina, saya kasih tahu. Mengaku ki salah, kalau tidak mau lanjut persoalan anta ini sampai di penjara, tidak mau ki diponis hakim, milau dampeng ya atau dicalai, dan kasih tahu dia Allah mencintai sifat pemaaf. Akhirnya dia napakatuna alena, minta maaf, dan dia dimaafkan, dan dia tidak berterus di lembaga. Karena saya temukan dia sudah bebas karena dia mengakui kesalahan. Banyak Pak konflik ini di jalan raya. Saya menyaksikan ada orang sedikit jadi senggol mobilnya. Kalau tidak mau lecet mobil, jangan dibawa ke jalan raya, simpan di garasi. Karena bersentuh-sentuhannya orang itu di luar. Ada orang menyenggol kendaraan kita tidak sengaja, ada yang sengaja. Kalau dia sengaja, maka disitulah kita diskusi. Ku ganti Pak, ku kasih kita busan. Kalau dia tidak sengaja, minta maaf, pasti Allah kasih kebaikan, karena dia tidak sengaja. Sehingga sifat pemaaf ini yang dipupuk setelah Idul Fitri dibawa terus sampai kita mati. Karena ini akhlak yang terbaik, akhlak paling mulia, dicintai ki manusia. Kenapa Buya Hamka dicintai? Karena dia tidak dendam kepada orang yang memenjarakannya. Dia menjadi imam pada saat wafat orang yang pernah memenjarakannya tanpa pengadilan. Diminta dia, Anda katanya diminta untuk menjadi imam salat, mati wafat dia. Maka Buya Hamka tidak mengungkit-ungkit itu. Dia jadi. Begitu juga Nabi SAW. 10 orang Quraisy yang diponis hukuman mati waktu dikepung Mekah, Nabi mengatakan tangkap ini, tangkap ini. Dia dihukum mati. Dan Nabi ketika salah seorang di antara 10 ini diponis mati, datang menyerahkan dirinya. Dia minta maaf. Namanya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Didengar nama belakangnya Ikrimah, Abu Jahal, pasti kita sudah tahu. Anaknya Abu Jahal. Tapi ketika Ikrimah bin Abu Jahal menundukkan kepalanya dan dia mengaku bersalah, tidak terhitung orang pernah potong berapa, tidak terhitung minuman keras pernah dia minum, tidak terhitung wanita dia tiduri. Tapi ketika dia datang merendahkan diri meminta maaf dan dia dimohon ampun, Nabi mengambil sifatnya Allah, al-afu, maha memaafkan. Nabi memaafkan Ikrimah bin Abu Jahal dan jadilah seorang yang jadinya memusuhi Islam menjadi pembela-pembela Islam. Jadilah dia sosok yang menjadi pahlawan di perang Yarmuk, yang ketika Islam pasukan yang diutus oleh Abu Bakar berhadapan dengan pasukan Romawi yang jumlahnya ribuan, dikalahkan dengan adanya panglima perang yang mana Ikrimah bin Abu Jahal yang ingin menebus dosa-dosanya. Pemaaf jamaah. Kalau seorang suami pemaaf kepada istrinya, maka dia utuh rumah tangganya. Begitupun sebaliknya, istri yang pemaaf kepada suaminya akan senantiasa bahagia dia. Seorang atasan yang pemaaf atas kesalahan anak buahnya yang tidak sengaja maupun dia sengaja, maka dia akan selalu dicintai bawahan-bawahan. Nabi SAW mempraktekkan ini sifat pemaaf ini. Dan beliau sampai mati beliau sifat pemaaf ini dia praktekkan. Ketika dia menjelang wafat, nak kumpulkan manusia, adakah orang yang pernah kusalimi di sini? Adakah orang yang pernah kuambil hartanya? Ini badanku, silahkan cambui kalau pernah saya sakiti engkau. Nabi SAW rujukan kita, karena dia adalah role model jamaah. Di hari kemenangan ini, masa-masa kemenangan ini, sifat baik ini dipertahankan.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah sifat yang bagus kita lestarikan adalah konsisten ki beramal saleh. Kalau sudah biasa maki di sini salat berjamaah, iya di masjid, itu dipelihara. Jangan kita hanya Ramadan, setelah Ramadan tidak ada sendal tak di halaman masjid, tidak. Karena Allah yang disembah itu juga di bulan Ramadan. Karena itu kita konsisten. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatgau innahu bima ta'maluna basir." Istiqamalah kau mengerjakan kebaikan. Ya. Kama umirta, sebagaimana Allah perintahkan kepada kau. Istiqamah kan ini selalu diminta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan lurus, istiqamah. Istiqamah salah satunya adalah wa'bud rabbaka, sembah Tuhanmu. Hadza siratul mustaqim di dalam surah Yasin. Itulah jalan yang lurus. Jadi jawabannya itu di doa kita di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, adalah konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi memberikan kita motivasi. Man sama Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'u sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun. Inilah mesti dilanjut ibadah-ibadah ini jamaah, karena kita diperintahkan beribadah kepada Allah sampai maut menjemput kita. Terakhir jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau di Ramadan sanggup kita jauhi yang haram, yang dilarang. Apa yang haram? Apa saja perbuatan haram? Ya, judi online. Ini saya minta kita yang punya aplikasi judi online di HP hapus kita. Tidak ada orang beruntung. Ini Menko Polkam pernah merilis Indonesia ini pelaku pemain judi online-nya 8,8 juta. Dan tidak ada orang menang judi. Apa nak bilang orang Bugis? Masesa api temasesa abo terengi. Api kalau nak bakar ki rumah masih ada nasisa arang. Tapi kalau penjudi tidak ada nasisa, biar sertifikatnya itu rumah juga pergi. Biar sertifikatnya itu motor. Dan bandar judi namanya Dennis Lim pernah mengakui, apa nak bilang? Saya Pak, bandar judi yang tobat. Tidak ada itu pemain judi HP itu di online itu menang. Dikasih jimeng, dipancing itu 1 kali menang. 100 kali saya menang, cuma 1 kali dia kalah. Karena itu kusampaikan kini jamaah, banyak orang bercerai gara-gara judi. Ini penyakit kronis melanda negara kita disebabkan HP yang kita punya itu. Ada orang melintas terus itu promosi-promosinya, jangan gitu. Karena didik di Ramadan yang halal saja sanggup dijauhi. Itu air minum di siang hari bisa kita tidak minum. Itu makanan di siang hari sanggup kita tidak makan. Berarti kalau ada yang haram nak ajak ke itu aplikasi, ini poker, ini ada begininya, itu begitu Nabi bilang, ada biasa di HP. Saya HP tentang kriminal, dosa. Kalau ada niatnya. Kalau ada niatnya berjudi di HP, timbul kesempatan ada HP tak, maka jadilah C. Apa itu C? Kriminal, yaitu dosa. Karena itu setelah Ramadan ini jangan kita pernah berniat judi online, jangan kita pernah berniat narkoba, jangan kita pernah berniat dosa-dosa lain-lainnya. Kalau tidak ada niat, tak insya Allah lurus kehidupan tak. Dan itulah yang menyebabkan kita ini hari ini berniat baik. Tapi niat baik selalu ada. Karena niat baik inilah yang mengumpulkan kita hari ini salat Jumat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.